Pernahkah kamu merasa hidupmu baru terasa aman saat kamu memegang kendali atas sesuatu? Lalu pernahkah kamu sadar kalau rasa aman itu pelan-pelan berubah jadi candu yang membuatmu ingin mengatur orang lain juga? Malam ini aku mau ajak kamu jalan ke sebuah komunitas produktivitas yang tampak rapi dan manis di luar, tapi di dalamnya ada mesin kecil yang membuat manusia ketagihan jadi Tuhan mini. Kita mulai langsung dari tengah panggung supaya kamu bisa melihat denyutnya tanpa basa-basi. Layar menyala, ruang live bernama Penebusan terbuka, jam pasir digital menetes pelan, dan ribuan mata menonton dalam diam. Seorang moderator muda bernama Raka duduk di depan dashboard, dan satu tombol kecil berwarna merah menunggu disentuhnya. Sahabatnya yang bernama Maya ada di sisi lain, suaranya bergetar, dan kamera sengaja dimatikan agar tidak terlihat capeknya. Aku masih berusaha mengikuti target, tapi kepalaku seperti penuh kabut, dan aku takut tidak sanggup. Chat mengalir deras seperti hujan yang tidak punya arah, dan kata tegas muncul di banyak kalimat seperti permen rasa pahit. Disiplin adalah bentuk kasih, dan kasih butuh bukti yang nyata. Itulah kalimat favorit Dirga, pendiri dan wajah karismatik dari komunitas yang mereka sebut Progres Sanctum. Ia laki-laki parubaya yang pernah tersesat oleh kekacauan hidup, dan kini yakin resep satu piring bisa menyelamatkan semua orang. Raka mengangkat jarinya pelan, bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ingin diakui sebagai penjaga ketertiban. Di layar terlihat fitur taman KPI yang lucu seperti permainan anak, di mana tanaman digital tumbuh bila target tercapai dan layu bila lalai. Permainan kecil itu membuat rasa bersalah tampak imut, lalu imut itu membuat kontrol terasa wajar, dan wajar itu lama-lama jadi normal baru. Raka dulu bergabung karena butuh pegangan yang sederhana, ia hanya ingin bangun tepat waktu, makan lebih rapi, dan tidak menunda pekerjaan kecil. Di minggu pertama semuanya terasa hangat, sapaan ramah memenuhi ruang chat, dan setiap orang menyebut orang lain saudara misi. Lalu masuk minggu ketiga, sebuah ritual baru muncul dengan nama Cermin Kendali, dan setiap anggota diminta menuliskan 3 nama yang butuh bimbingan ketat. Kata bimbingan terdengar lembut, tapi di baliknya ada peta sasaran yang membuat hati berdebar tanpa alasan. Raka mendapat lencana moderator setelah ia rajin, dan sejak hari itu jumlah like setiap kali ia menegur orang terasa seperti gula yang cair di lidah. Maya menjadi orang yang sering ia dampingi, karena Maya orang baik yang tidak pernah mengeluh dan selalu bilang akan mencoba lagi besok. Aku tidak mau mengecewakan siapapun, tapi aku juga capek, dan aku bingung mulai dari mana. Raka menenangkan dengan kata-kata yang ia pelajari dari dokumen pelatihan, dan ia percaya kalimat itu adalah kalimat empati yang lahir dari hati. Sampai suatu malam ia menemukan folder bernama Skrip Empati, dan di dalamnya ada kalimat yang sama persis dengan kalimat yang ia ucapkan kepada Maya. Hatinya berubah kencang seperti drum kecil, namun ia menutup tab itu dan pura-pura tidak melihat, karena jabatan membuat pikiran mudah memilih mana yang ingin dipercaya. Malam itu ruang penebusan kembali berjalan, jam pasir digital menetes lebih cepat, dan Dirga hadir sebagai penonton yang diam namun terasa sangat besar. Kita di sini mau saling jaga, dan cara paling jujur menjaga adalah berani menilai saat ada yang menjauh dari niatnya. Raka menatap tombol sanksi yang bisa menurunkan reputasi sementara, dan ia tahu jika ia menekan tombol itu maka grafik Maya akan turun beberapa poin. Ia juga tahu bahwa setelah sanksi akan ada pelukan digital berupa banjir pesan manis yang sudah disiapkan, dan pola tegas selalu manis itu membuat orang bingung. Bingung itu adalah gerbang kecil tempat kendali masuk tanpa suara, dan begitu masuk ia duduk manis di ruang tamu pikiran. Raka menahan napas dan memilih menunda, dan seperti biasa penundaan kecil dibalas dengan emoji tepuk tangan karena dianggap bijak dan terkendali. Ia tersenyum tipis, lalu tersadar bahwa senyumnya lahir dari pujian, bukan dari kebaikan yang benar. Beberapa hari setelah itu, komunitas mengumumkan retret singkat yang mereka sebut retret sunyi, dan para penjaga diundang untuk memimpin sesi refleksi malam. Raka datang dengan semangat, ia ingin membantu orang merasa terarah, dan ia ingin membantu dirinya merasa penting. Di dalam ruangan, ia melihat papan jadwal yang rapat, jam tidur yang dipotong sedikit, dan latihan menahan godaan dalam bentuk tugas kecil yang terus muncul.
Setelah sesi penilaian, ada jeda pelukan digital berupa pesan manis yang berulang. Dan setiap kalimat terasa akrab seperti lagu pop di radio. Ia tahu lagu itu enak, tapi setelah 3 kali ia sadar ia tidak lagi mendengarkan lirik, karena kepalanya sibuk menghitung jumlah like yang mungkin datang. Malam kedua retreat membawa kejutan kecil berupa DM anonim yang berisi log percakapan moderator senior. Dan di sana terlihat template pemulihan rasa percaya diri yang ditulis seperti manual. Raka merasa perutnya dingin, namun ia tetap berdiri di depan mikrofon dan menyampaikan sesi seperti jadwal, karena banyak mata sedang menatap. Maya tampak diam lebih lama, sorot matanya redup, dan setiap jawaban pendek membuat ruangan seperti mengerut. Aku mau patuh, karena saat diatur aku tidak merasa sendirian, dan itu membuatku tenang sebentar. Kalimat itu seperti kaca yang bersih, dan di kaca itu Raka melihat dirinya, bukan sebagai penolong, tetapi sebagai orang yang menikmati rasa diakui saat orang lain manut. Rasa itu nikmat, nikmatnya tidak kasar, nikmatnya seperti kopi pekat, pahit, tapi membuat jari ingin menekan tombol lagi. Disinilah permainan mulai terasa jelas, dan permainan ini tidak tentang jadwal atau daftar tugas, tetapi tentang rasa aman yang lahir dari kendali yang kita suntik ke orang lain. Kamu bisa merasakannya juga, karena kita semua pernah tergoda menjadi penata hidup orang lain, dan kita menyebutnya peduli agar tidak merasa bersalah. Setelah retreat selesai, angka keterlibatan naik, ranking produktivitas dipublikasikan dengan desain yang bersih, dan ruangan chat penuh ucapan selamat. Di balik itu, semua Maya mulai absen dalam hitungan jam yang panjang, dan saat muncul, ia bilang ia siap dipandu ketat dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Aku akan mengikuti semua jadwal. Dan kalau salah tolong keras saja, karena aku ingin cepat normal kembali. Raka mengangguk, tetapi di kepalanya ada suara kecil yang bertanya, normal itu milik siapa, dan siapa yang memutuskan cara pulang ke sana? Malam berikutnya ruang penebusan terasa lebih ramai, dan Dirga mengumumkan akan ada sesi terbuka untuk memperbaiki komitmen bersama. Kita tidak menghukum, kita menghindarkan orang dari kehancuran, dan jalan selamat selalu dimulai dari angka yang jujur. Kata-kata itu rapi, dan kerapiannya membuat semua orang mudah setuju, karena tidak ada yang ingin terlihat menolak keselamatan. Raka memulai sesi dengan menampilkan jurnal kegagalan milik Maya, lalu membaca pelan satu baris yang sederhana. Hari ini aku gagal menolak snack di sore hari, dan setelah itu aku sulit fokus. Orang-orang tertawa kecil, dan Raka ikut melucu tipis agar suasana tidak kaku, tetapi di ujung tawa ada rasa bersalah yang menunggu. Ia menutup jurnal itu, lalu berkata bahwa besok Maya akan dibimbing dengan pola baru, dan pola baru itu berisi jeda sanksi yang diikuti pelukan digital. Malam itu ia kembali membuka folder skrip empati, dan ia membaca ulang kalimatnya satu persatu seperti menonton ulang adegan yang ia mainkan sendiri. Tiba-tiba ada ingatan kecil yang jernih, yaitu saat pertama kali Maya bercerita tentang ketakutan yang tidak bisa ia beri nama, dan saat itu Raka menjawab dengan template. Ia menutup laptop, lalu mengambil napas panjang, dan memutuskan besok ia tidak akan menekan tombol apapun sebelum mendengar Maya sebagai manusia biasa. Hari berikutnya ia menyapa Maya di luar jadwal, tanpa penonton, tanpa jam pasir, dan tanpa lencana bersinar di sudut layar. Aku ingin mengerti apa yang kamu rasakan saat tombol itu muncul, bukan hanya angka yang turun atau naik. Aku tenang sesaat, karena ada orang yang memegang kemudiku, tapi setelah itu aku merasa kosong, karena aku tidak punya diriku lagi. Kalimat yang sederhana itu merobek kulit permainan, dan di bawahnya tampak daging yang selama ini tidak ingin dilihat, yaitu rasa takut yang ingin diserahkan kepada orang lain. Raka mengerti sekarang mengapa kendali terasa manis, karena ia menenangkan orang lain, dan sekaligus menenangkan egonya yang ingin merasa berguna. Malam debat dibuka oleh Dirga, dan judulnya terdengar halus namun tajam, yaitu kasih sebagai kendali dan kendali sebagai kasih. Buktikan kalau cara kita bukan kasih, atau buktikan bahwa membiarkan orang tersesat adalah pilihan yang lebih penuh cinta. Ruang live penuh angka penonton, dan chat tenang seperti danau sebelum angin, karena semua orang menunggu, apakah Raka akan menyerang atau mengaku.
Ia tidak memilih menyerang, ia memilih memutar lock saat ia sendiri memberi sanksi kepada Maya, dan setelah itu ia membaca skrip empati yang sama persis dengan balasan standar. Kalau empati kita berasal dari dokumen, maka apa bedanya kita dengan mesin penjual kata manis? Dan apa yang terjadi pada hati saat kalimatnya selalu sama? Sunyi turun dengan perlahan seperti selimut tipis, dan orang-orang menundukkan kepala karena cermin tiba-tiba ada di depan mereka. Raka meletakkan kartu kendali di meja, dan ia mematikan taman KPI, sehingga tanamannya layu, dan layu itu terlihat sangat biasa untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada penonton dengan nada datar yang lembut, bukan marah, dan bukan ingin membuat orang malu. Kalau cinta adalah kendali, mengapa kita panik saat orang bebas memilih keliru? Dan mengapa kita butuh tombol agar hati kita terasa lega? Dirga tidak jatuh, ia hanya diam beberapa detik, dan diamnya adalah retakan kecil yang cukup untuk udara baru. Aku mengakui kita pernah terlalu percaya pada resep yang sama untuk semua orang, dan aku akan meninjau ulang ritus yang membuat orang lupa pada diri sendiri. Itu bukan permintaan maaf penuh, tetapi itu cukup untuk membuka pintu perubahan. Dan pintu itu memang seharusnya dibuka dari kedua sisi. Setelah debat itu, beberapa orang keluar dengan tenang, beberapa orang bertahan sambil bertanya, dan sebagian memilih istirahat panjang. Maya mulai menaruh pot kecil di jendela kamarnya dan merawat tanaman nyata yang butuh air alih-alih lencana digital. Aku ingin kembali pelan-pelan, dan aku ingin berteman dengan kegagalan kecilku, karena hidup bukan turnamen grafik. Raka menutup jabatannya sebagai moderator, lalu membuka cerita tanpa penilaian, dan ia menyambut siapapun yang ingin bercerita tanpa angka. Ia mengakui candu yang pernah ia nikmati, ia mengakui nikmat yang membuatnya ingin menekan tombol lagi, dan pengakuan itu membuat dadanya terasa lega. Ada hal lucu yang ia pelajari, yaitu saat ia melepaskan kendali, ia malah merasa lebih kuat, karena ia tidak lagi sibuk memainkan peran dewa kecil yang selalu lelah. Dirga menulis pengumuman yang kali ini tidak memakai template, dan ia menghapus jam pasir di ruang penebusan, meski ia tetap percaya pada disiplin yang lembut. Mulai sekarang kita memisahkan bimbingan dari rasa malu, dan kita menukar sanksi cepat dengan percakapan yang pelan dan jelas. Komunitas berjalan lebih lambat, angka keterlibatan turun sedikit, namun orang-orang terlihat lebih hidup, dan mata yang dulu redup mulai memantulkan cahaya. Di titik ini aku ingin mengajak kamu memeriksa satu hal kecil di dirimu, yaitu kapan kamu menyebut kontrol sebagai sayang, dan kapan kamu sebenarnya hanya ingin tenang. Kalau kamu pernah menjadi orang yang suka mengatur dengan alasan peduli, kamu tidak sendirian, karena rasa takut memang suka memakai jas seragam agar terlihat resmi. Kalau kamu pernah menjadi orang yang menunggu ada yang mengatur karena lelah, kamu juga tidak sendirian, karena lelah memang suka diserahkan kepada tangan siapa saja. Cerita kita bukan tentang penjahat besar yang jahat dari awal, tetapi tentang manusia biasa yang ingin aman, lalu tersesat di jalan pintas yang sangat rapi. Raka menemukan keberanian bukan saat ia melawan orang lain, tetapi saat ia membongkar nikmat yang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Maya menemukan napasnya kembali bukan saat grafiknya naik, tetapi saat ia berani bilang ia menikmati diatur, lalu memutuskan belajar mengemudi pelan lagi. Dirga menemukan batas dari resepnya, dan ia belajar bahwa kasih bukan satu metode, melainkan sikap yang siap mendengarkan tanpa merampas kemudi. Kamu bisa menyimpan pelajaran ini dalam kalimat yang pendek, yaitu, kendali yang menenangkan bisa menjadi candu yang memperbudak jika tidak diakui. Dan kebebasan yang menakutkan bisa menjadi rumah yang aman jika ditemani oleh percakapan yang jujur dan sabar. Sekarang mari kita ulang beberapa detik yang penting untuk retensi hatimu, karena hati juga butuh pengingat yang jelas dan sederhana. Pertama, nikmat mengatur orang lain itu nyata, dan ia terasa halus, jadi jangan pura-pura tidak merasakannya. Kedua, nikmat itu tidak perlu dibuang dengan marah, cukup diakui, agar kamu bisa menaruhnya di tempat yang benar. Ketiga, kasih yang sehat memberi ruang untuk salah, lalu mengajak bicara, bukan menyalakan jam pasir agar rasa malu memaksa patuh. Keempat, angka boleh dipakai untuk melihat pola, tetapi jangan dipakai untuk menggantikan hati, karena hati tidak pernah lurus seperti grafik. Kelima, jalan pulang tidak perlu cepat,
dan kamu tidak perlu ranking untuk menjadi manusia yang tumbuh. Supaya tidak terasa seperti khotbah, aku beri kamu senyum kecil, yaitu kenyataan bahwa kita semua pernah jadi manajer tanpa jabatan di hidup orang lain. Kita memberi saran panjang di grup keluarga, kita menandai teman sebagai kurang niat, dan kita menyebutnya perhatian padahal kita sedang butuh merasa relevan. Bila kamu tertawa kecil barusan, itu berarti cermin bekerja, dan cermin yang bekerja selalu lebih baik daripada palu yang memukul. Di akhir cerita ini, aku ingin menutup lingkaran yang kubuka di awal, tentang rasa aman dan rasa kendali yang berubah jadi candu. Jawabannya sederhana, yaitu keberanian melepaskan orang lain agar mereka bisa belajar mengemudi sendiri, dan keberanian melepaskan tombol supaya kita bisa beristirahat sebagai manusia biasa. Raka sekarang menggunakan waktunya untuk mendengar cerita tanpa skor, dan ia senang karena tidak ada notifikasi yang menuntut tanggapan cepat. Maya menanam cabai kecil di pot, menunggu hari demi hari, dan ia tertawa melihat daun yang tumbuh tidak mengikuti jadwal yang dijanjikan aplikasi manapun. Dirga tetap aktif, namun ia mulai mengundang orang yang berbeda pandangan untuk berdiskusi, dan diskusinya tidak lagi memakai skrip yang kaku. Progres Sanctum mungkin tidak sepopuler dulu, tetapi popularitas bukan tujuan jika manusia kehilangan dirinya. Sekarang, aku ingin memberi kamu beberapa momen mini untuk menyatukan rasa tegang dan lega, agar otakmu punya ritme yang pas. Ingat kembali suara klik tombol merah yang tidak jadi ditekan, lalu rasakan napas yang turun, itu adalah contoh kecil bahwa pilihan menahan diri juga adalah tindakan yang nyata. Ingat juga tawa singkat saat membaca jurnal kegagalan yang sederhana, lalu sadari rasa bersalah di ujungnya. Itu adalah alarm lembut bahwa manusia bukan materi siaran. Terakhir, ingat kata-kata yang paling jujur dari Maya bahwa ia merasa tenang saat ada yang memegang kemudinya, lalu kosong setelahnya, karena kalimat itu bisa datang dari siapapun di antara kita. Kalau hari ini kamu berada di posisi Raka, mungkin kamu bisa mencoba satu percakapan tanpa template, dan lihat, apakah hati lawan bicaramu pulang pelan-pelan? Kalau hari ini kamu berada di posisi Maya, mungkin kamu bisa menolak satu instruksi yang datang dari rasa takut, dan lihat, apakah kakimu berani melangkah tanpa tangan orang lain di bahu? Kalau hari ini kamu berada di posisi Dirga, mungkin kamu bisa menyimpan resepmu sebagai pilihan, bukan hukum, dan dengarkan bagaimana orang lain menyusun versinya sendiri. Aku tidak bilang ini mudah, aku hanya bilang ini mungkin, dan kemungkinan ini cukup untuk mengubah arah sedikit demi sedikit. Kamu dan aku tahu bahwa hidup tidak berjalan lurus, dan ketidakteraturan sering membuat kita panik, namun panik bukan alasan untuk merantai orang lain. Kita bisa saling jaga tanpa menjadi Tuhan kecil, dan kita bisa tegas tanpa memalukan, dan kita bisa disiplin tanpa mengganti hati dengan jam pasir. Itu adalah inti kecil yang ingin kuberikan seperti serpihan emas di antara duri, karena channel ini memang bernama Emas dan Duri, dan kita tahu dua hal itu sering tumbuh berdampingan. Sekarang aku menutup cerita dengan pelajaran yang singkat dan lugas, agar mudah diingat, kapanpun kamu ingin menekan tombol yang paling kamu sukai. Kendali yang sehat adalah menata diri sendiri lebih dulu, dan kasih yang sehat adalah memberi ruang agar orang lain belajar menata dirinya sendiri. Jika kamu bisa menahan satu dorongan untuk mengatur, kamu sedang menanam satu benih kebebasan yang akan tumbuh di halaman rumahmu. Jika kamu bisa meminta tolong pada orang tanpa menyerahkan kemudi sepenuhnya, kamu sedang melatih otot pilihan yang selama ini tertidur. Aku berterima kasih karena kamu mau mendengarkan cerita ini sampai tuntas, dan aku tahu waktumu berharga, jadi aku senang kamu menghabiskannya di sini. Kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat, tolong tekan tombol suka, dan itu membantu video ini melayang ke lebih banyak orang. Jangan lupa berlangganan channel Emas dan Duri, agar kamu tidak ketinggalan cerita lain yang tajam dan jujur. Tinggalkan komentar tentang momen yang paling kena untukmu, dan aku akan senang membaca pandanganmu. Kamu juga bisa mendukung channel ini lewat kode QR di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi, dan dukunganmu membuat kami bisa membuat cerita yang lebih dalam. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang berbeda, dan kamu mungkin menemukan sesuatu yang kamu suka di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini kamu tidur dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di Emas dan Duri. Aku siap belajar pelan-pelan tanpa tombol itu.
Dan aku percaya kamu juga bisa. Aku akan pulang ke diriku sedikit demi sedikit, dan aku tidak perlu ranking untuk merasa hidup. Aku akan menata ulang caraku memimpin, dan aku belajar bahwa kasih tidak butuh jam pasir. Selamat beristirahat, dan jangan lupa esok hari selalu memberi kesempatan baru untuk menukar kendali dengan keberanian yang tenang.